Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah artikel. Artikel itu ditulis oleh seorang ustadz. Ustadz ini tidak terkenal, tetapi tulisan itu dia tuangkan berdasarkan pengalaman pribadinya. Ustadz itu bernama Ustadz Komarudin. Dia pernah berdinas selama 30 tahun lebih di sebuah rumah sakit Islam di Jakarta. Apa tugas yang dilakukan Ustadz ini selama 30 tahun di rumah sakit? Dia diberi tugas oleh pihak rumah sakit untuk membimbing pasien-pasien yang menghadapi sakratul maut. 30 tahun itulah tugasnya. Saking lama tugas yang dia lakukan itu, dia banyak menemukan hal-hal yang mungkin itu menjadi pengalaman pribadinya. Oleh karena itulah dia tuangkan dalam suatu tulisan, dalam sebuah tulisan. Dia mengatakan dari pengalaman dia yang sekian lama, dia pernah mencoba membuat survei kecil-kecilan. Sampai pada suatu kesimpulan, dari kurang lebih 1000 orang yang dia bimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, hanya 7% yang mampu mengucapkannya dengan baik. Artinya dari 1000 orang, hanya 70 orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan baik dan sempurna. Dari 1000, bayangkan Bapak Ibu. Tertarik dia dengan kondisi itu, dia coba bertanya dengan para keluarga yang ditinggalkan. Apa sebenarnya amalan dari orang-orang 70 ini? Rata-rata dia dapatkan ada 5 amalan yang semua itu menjawabnya itu ada. 5 ini ada. Yang pertama dia katakan, almarhum dan almarhumah ini selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah. Hari ini kita melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kemudian yang kedua dia katakan, almarhum dan almarhumah itu semasa hidupnya selalu setiap hari membaca Al-Quran, walaupun cuma 1 lembar. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk kita mau membuka Al-Quran setiap hari, walaupun hanya 1 lembar. Kemudian hasil yang ketiga dia katakan, almarhum dan almarhumah itu selalu berinfak secara istiqomah, walaupun dalam jumlah yang hanya ribuan. Selalu dia lakukan setiap hari. Kemudian jawaban yang keempat, dari survei dia katakan, almarhum almarhumah itu selalu menjaga terhadap kehalalan yang masuk ke dalam tubuhnya. Artinya dia sangat menjaga untuk barang yang haram untuk tidak masuk dalam mulutnya. Kemudian yang kelima, dia katakan almarhum itu selama hidupnya selalu menjaga silaturahmi. Inilah hari ini pagi ini kita dapatkan. Ini bukan kebetulan. Pertemuan kita subuh hari ini bukan suatu kebetulan. Tidak ada satu kejadian pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semua melalui skenario Allah. Semua melalui kehendak Allah. Termasuk pertemuan kita dengan saudara kita dari Batu Sangkar subuh hari ini, itu adalah skenario yang Allah kehendaki dan menjadikan sebuah silaturahim. Memang mungkin orang akan berdebat terhadap apa yang ditulis oleh Ustadz ini, pro kontra, karena ini bukan hadis, ini bukan firman Allah. Tetapi saya ingin katakan, kalau kita cermati 5 butir yang tadi hasil survei itu adalah hal yang sangat dimintakan orang yang sudah meninggal nantinya. Kita lihat di dalam surat As-Sajdah 12. Di sana Allah berfirman, walau taro izil mujrimuna nakisur usi bindarobihim robbana abasarna wasami'na fatina na'mal solian innahu. Di situ Allah katakan, dan alangkah ngerinya, kata Allah. Ini bahasa Allah lah, alangkah ngerinya. Allah yang mengatakan ngeri. Sekiranya mereka melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu dia berkata, ya Tuhan kami sudah melihat dan kami sudah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal kebajikan. Sungguh kami termasuk orang yang yakin. Amal kebaikan ini adalah yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal. Artinya 5 hasil survei tadi adalah semua amal kebaikan. 5 hasil survei tadi adalah amal kebaikan. Dan ini Allah bocorkan bahwa itu akan terjadi di kemudian hari nanti seperti itu. Akan banyak orang menyesal ketika di pengadilan Allah nanti dia minta dikembalikan ke dunia hanya sekedar untuk melakukan kebajikan, termasuk 5 amalan tadi. Hari ini kita masih berada di dunia. Alangkah naifnya, alangkah sayangnya kita yang masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia, kemudian Allah bocorkan tentang peristiwa itu bahwa banyak yang menyesal suatu saat dan minta ingin dikembalikan ke dunia, terus kita tidak memanfaatkan itu.